sebesar 0,6 itu kan kecil banget, kurang dari 1, maka lebih baik harga dinaikin. Untuk apa? Untuk memaksimalkan laba. Ya, halo, assalamualaikum semuanya teman-teman ekonomi. Hari ini kita akan membahas, kita akan membahas tentang SIMA UI, pembahasan soal SIMA UI. Saya dapat soal SIMA UI tahun 2019 untuk soshumnya. Nah, karena ini channel ekonomi, untuk soshum saya terutamakan bahas special edition buat ekonominya, men. Oke, soalnya bisa teman-teman cek di sini ya. Ini soal-soalnya. Nah, itu ada soal nomor 1 sampai nomor 15 akan saya bahas habis di video kali ini. Oke, kita langsung cek soal nomor 1. Nah, di soal nomor 1, bentar, tak cek dulu. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat untuk nomor 1, jika persentase perubahan harga lebih besar daripada persentase perubahan jumlah permintaan, maka titik. Nah, ini berhubungan dengan elastisitas. Oke, dan untuk video elastisitasnya ada di video sebelumnya. Nanti saya sertakan di deskripsi linknya. Teman-teman bisa cek, kita bahas kumpas elastisitas di situ. Nah, sekarang untuk nomor 1 seperti apa pembahasannya? Oke, saya tuliskan di video. Nih, tulisannya. Untuk soal nomor 1 ini ya teman-teman, kita bisa cek jika persentase perubahan harga lebih besar daripada persentase perubahan jumlah permintaan. Keterangannya seperti persentase delta P, delta itu perubahan, lebih gede daripada persentase delta Q. Kalau kita menemukan soal yang seperti ini, maka secara otomatis ini merupakan materi elastisitas, yang mana kalau soalnya berupa persentase, yang digunakan adalah rumus persentase delta Q dibagi persentase delta P. Itu kan elastisitasnya, tapi soal ini unik gitu loh, bagaimana hubungannya dengan penerimaan ataupun laba. Nah, mari kita cek kalau misalkan persentase perubahan delta P nya lebih gede daripada persentase perubahan delta Q atau jumlah permintaan, secara otomatis elastisitasnya kurang dari 1. Sorry, itu salah tulis ya, bukan kurang dari 0 tapi kurang dari 1. Kalau nggak percaya, kita buktikan. Misalkan kita buat permisalan persentase perubahan delta P nya lebih gede, saya tulis 10% misalkan, dan persentase perubahan Q nya berarti lebih kecil dari 10 dong, saya tulis 6, maka hasil elastisitasnya adalah 0,6. Nah, 0,6 ini guys, kalau misalkan dalam elastisitas itu disebut inelastis karena hasilnya kurang dari 1 ya. 0,6 itu kurang dari 1 dan disebut inelastis. Inelastis bagaimana hubungannya dengan total revenue atau total penerimaan? Nah, kalau inelastis, barang kita inelastis, mending kita naikin harga untuk memaksimalkan pendapatan. Karena apa? Karena inelastis efeknya itu kecil terhadap perubahan harga. Oke, karena sebesar 0,6 itu kan kecil banget, kurang dari 1, maka lebih baik harga dinaikin. Untuk apa? Untuk memaksimalkan laba. Sekarang kita ke soal nomor 2, men. Soal nomor 2 adalah Anita sangat suka jajan coklat Ben-Ben. Ini G-nya hilang ya. Jadi Ben-Ben di warung dengan harga Rp1.000. Nah, suatu hari ibunya memberi uang saku sebesar Rp25.000 dan Anita dapat menggunakannya untuk membeli coklat sesuka hatinya. Terserah ya. Nah, Anita pun membeli 15 buah coklat Ben-Ben di warung. Namun setelah makan coklat yang ke-8, berarti ke-8 nih, Anita sudah tidak mau makan coklat lagi. Manakah pernyataan berikut yang benar terkait dengan Anita? Nah, soal nomor 2 ini adalah materi tentang kepuasan konsumen. Oke, kepuasan konsumen. Linknya juga ada di bawah ya, nanti teman-teman cek. Berarti kepuasan total Anita pada coklat ke-8 adalah 0, yang A, bukan. Kita kalau sekarang ngomongin adalah kepuasan marginal atau penambahan kepuasan. Saat coklat ke-8 mau ke-9, berarti coklat 8 adalah coklat yang terakhir. Jadi untuk mau ke-9 dia nggak ada penambahan kepuasan lagi kalau dia makan. Nah, sekarang kita cek poin B. Setiap batang coklat yang dimakan Anita memberikan tingkat kepuasan yang sama. No, ya. Kepuasan marginal Anita pada coklat ke-8 adalah 0. Bisa jadi. Kita cek poin D. Anita masih dapat meningkatkan kepuasan totalnya dengan memakan. Nggak bisa. Di coklat ke-9 Anita udah nggak mau lagi makan karena dia maksimumnya ada di
coklat ke-8, dan di coklat ke-8 itu kalau dia mau makan lagi udah 0 marginalnya. Setiap batang coklat yang dimakan oleh Anita memberikan kepuasan marginal yang sama. Beda men ya, tiap dia makan coklat pertama puas, dia pengen lebih puas lagi, makan coklat yang kedua, dan seterusnya. Sampai di coklat ke-8 dia udah enek gitu loh, dia udah nggak mau. Karena apa? Karena nggak ada penambahan kepuasan. Nah, penambahan itu merupakan istilah di ekonomi diistilahkan sebagai marginal atau marginal kepuasan, marginal utility bahasa lainnya. Maka jawaban untuk nomor 2 adalah yang C. Ya, kepuasan marginal Anita pada coklat ke-8 adalah 0. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Ketika suatu perusahaan memutuskan untuk tidak berproduksi samsek ya dalam jangka pendek, biaya yang akan ditanggung perusahaan tersebut adalah titik-titik-titik. Untuk soal nomor 3, linknya juga ada. Kita bahas tuntas juga di situ tentang konsep biaya produksi. Nah, kalau dalam dia cuman tidak berproduksi sama sekali dalam jangka pendek, berarti dia nggak menghasilkan kuantiti sama sekali, no Q, gak ada Q. Maka dia hanya menanggung yang berupa fixed cost atau biaya tetap. Di sini biaya tetap jawabannya yang B. Oke, jadi biaya variabel karena dia nggak berproduksi itu nggak ada biaya variabel, jawabannya tetap B, fixed cost, biaya tetap. Link tetap ada di deskripsi, tak sertakan per soalnya gitu, tak sertain per soalnya. Kemudian nomor 4. Jenis-jenis koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian adalah sebagai berikut, kecuali. Ini adalah kecuali yang E, koperasi pemasaran itu nggak ada ya. Nomor 5. Nah, ini baru dibahas ya di video yang baru-baru ini, pembelian surat utang negara atau SUN dari masyarakat yang dilakukan oleh Bank Indonesia akan menyebabkan terjadinya titik-titik-titik. Nah, jadi BI itu beliin SUN, masyarakat sebelumnya pegang SUN atau surat utang negara. Berarti kalau BI mau beli, itu digunakan untuk meningkatkan peredaran uang. Karena apa? Karena kondisi di masyarakat sedang lesu-lesunya. Jadi BI, nih tak kasih duit tapi surat utang negaranya tak pegang. Kalau masyarakat udah pegang duit, secara otomatis mereka bisa belanja-belanja, mereka bisa buka usaha atau apapun, sehingga perekonomian bergeliat kembali. Itu sudah gue bahas juga di video sebelumnya. Maka jawaban nomor 5 adalah yang C, peningkatan jumlah uang beredar men. C. Nomor 6. Batuk guys. Kita sekarang di nomor 6 ya. Bank Indonesia adalah bank sentral yang memiliki tugas-tugas utama sebagai berikut, kecuali. Berarti kita pilih yang salah. Kita cek yang A, memelihara kestabilan nilai tukar rupiah. Jelas benar. Menjaga kelancaran sistem pembayaran. Oke, benar. Yang C, melaksanakan kebijakan moneter, apalagi itu. Yang D, memelihara stabilitas sistem keuangan. Jelas. Yang E, menghimpun dana dari masyarakat. Karena ini adalah kecuali, maka jawabannya adalah E. Oke ya, yang E. Berarti yang E. Ya emang yang E, yang menghimpun dana masyarakat itu tugas dari bank umum guys. So far so good ya, masih asik-asik soalnya. Ini soal tahun 2019, berarti tahun lalu. Teman-teman bisa berpedoman dari sini. Oh iya, untuk soal ini saya disponsori atau dikirimin soal dari tim Kampung Soal ya, dari tim Kampung Soal. Di sini tim Kampung Soal menyediakan soal SIMA UI 10 tahun terakhir lengkap Soshum maupun Saintek dan berbagai macam tentang apa yang dibutuhkan dan dipersiapkan selama SIMA UI. Teman-teman bisa cek IG-nya di sini. Oke, bukunya juga keren. Ya, gue di endorse ya. Jadi kita lanjut aja. Saya dapat soal dari tim Kampung Soal, jadi terima kasih tim Kampung Soal. Oke, kita lanjut nomor 7. Panas men. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui. Pertumbuhan ekonomi itu nggak ngelihat distribusi pendapatan, nggak ngelihat pemerataan. Yang penting ekonomi tumbuh, nggak peduli yang kaya itu cuma sedikit tapi yang miskin lebih banyak gitu. Nggak peduli, yang penting tumbuh aja. Oke, kita cek yang A. Distribusi pendapatan yang makin merata. Salah ya. Ini juga ada di videonya. Video gua sebelumnya, tetap link saya sertakan. Nomor 8, pendapatan per kapita masyarakat yang makin meningkat. Oke. Jelas. Kemudian yang poin C, tingkat inflasi yang makin rendah, itu nggak ada hubungannya. Kalau inflasi tinggi, pertumbuhan ekonomi juga bisa dikategorikan tinggi. D, jumlah ekspor yang makin meningkat. Ekspor ini merupakan salah satu indikator doang. E, arus investasi yang makin tinggi. So, jawabannya adalah yang B, pendapatan per kapita masyarakat yang makin meningkat. Kan itu di rata-rata ya, tapi nggak
peduli ada dependensi rasio di situ atau tingkat ketergantungan. Misalkan dari 5 orang nih, satu orang itu gajinya 10M, yang 4 orang masing-masing mereka cuma gajinya 1 juta, tapi kalau dijadikan pendapatan per kapita jelas gede banget, paham ya? Daripada 5 orang di kelompok lain mereka rata 1 juta, 1 juta, 1 juta, mereka distribusinya merata, tapi pertumbuhannya jauh lebih kecil daripada yang kelompok sebelumnya 5 orang tapi salah satu dia pendapatannya 10 miliar. So jawabannya tetap yang B, nomor 7. Nomor 8, perusahaan Penato Nabira membeli sabun cuci 250, cairan pelembut dan pengharum 200, dan cairan pelicin pakaian 200.000 rupiah. Ini akuntansi, juga udah gue sertakan di bawah. Pemakaian bahan-bahan tersebut akan mengakibatkan akun karena ini barang-barang yang dibeli oleh perusahaan jasa dan barang-barangnya cepat habis, maka jawabannya adalah A. Perlengkapan mereka bertambah karena mereka beli pengharum pakaian, beli sabun cuci, kan itu nambahin gitu loh, nambah-nambah aset perusahaan yang berupa perlengkapan. So jawabannya adalah yang A. Nomor 9 kita akan bahas lewat video juga seperti soal nomor 1. Let's check it out. Oke, pada soal nomor 9 kita dapat keterangan piutang awal 750, piutang akhirnya 1.250.000, penjualan kredit 10 juta, penjualan tunai 2 juta. Berapakah kas yang diterima selama periode tersebut oleh si Akira? Nah, di sini teman-teman bisa mengelompokkan dulu mana yang sudah diterima secara tunai. Oke. Kalau kas kita yang dicari adalah tunainya. Nah, berapakah tunai yang diterima? Sementara kita sudah ketahui dari kategori yang penjualan tunai. Nah, di sini untuk penjualan tunai sudah didapatkan sebesar 2 juta rupiah. Maaf ya guys, batuk. Nah, 2 juta rupiah kita udah terima tunai. Kemudian untuk piutang di awal, jadi gini ceritanya, ini adalah akhir dan ini awalnya. Nah, di awal periode saya tulis di sini dengan istilah piutang awal, sudah nerima uang kita di orang lain itu ada 750.000. Kemudian jualan secara kredit, di sini saya kasih keterangan penjualan kredit, ini uang di orang lain juga 10 juta. Nah, so total piutang, oke ya, total piutang sebelum akhir periode itu sebesar 10.750.000. Oke. Nah, tapi piutang di akhir periode sisa, jadi di sini sisa piutang atau piutang akhir, piutang akhirnya sebesar 1.250.000. Nah, yang ditanyakan kemudian adalah ini total piutang selama periode tersebut dan piutang akhirnya 1.250.000. Berarti berapa yang sudah dilunasin atau piutang yang dilunasi. Nah, berarti piutang yang dilunasinya tinggal dikurangin guys gitu ya. Di sini berarti ada 9 juta, di sini 500.000. Nah, berarti piutang yang dilunasi sebesar 9.500.000. Ini piutang yang dilunasi sebesar 9.500.000. Nah, 9.500.000 ini kalau sudah dilunasi berarti sudah diterima secara tunai. Oke, berarti piutangnya sudah diterima secara tunai, maka kalau diterima secara tunai sudah masuk pada kas. Nah, berarti total kasnya adalah, saya tulis di sini, pelunasan piutang sebesar 9.500.000. Maka total kasnya adalah sebesar 11.500.000. So, jawaban dari soal nomor 9 adalah yang poin D. Selesai. Cuman gitu doang. Saya rasa teman-teman pasti paham ya. So,
lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 10. PDB mengukur nilai pasar barang dan jasa akhir yang diproduksi suatu wilayah atau negara pada periode tertentu. Oke, benar ya. Sebab PDB per kapita diperoleh dengan cara nilai PDB nominal dibagi dengan jumlah penduduk. Benar juga, tapi nggak berhubungan, men. Jelas nggak berhubungan ya. Mau dihubung-hubungkan gimana, yang nomor 10 pun nggak berhubungan. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 11, di negara berpendapatan rendah, sumber investasi masih bergantung pada pinjaman luar negeri. Benar. Karena apa? Misalkan ya, ada negara miskin tapi dia kaya sumber daya alam. Maka untuk ngambil atau mengelola sumber daya alamnya, dia kan nggak punya modal negara tersebut. Maka mereka mengandalkan investasi dari luar negeri. Kalau nggak gitu ya pinjaman dari luar negeri. Jadi poin nomor 11, poin yang atas, benar. Yang bawah, pada saat pendapatan disposable rendah, disposable income atau pendapatan disposable adalah pendapatan yang siap untuk dibelanjakan setelah dikurangi berbagai macam pajak, iuran, asuransi, bayar apapun di situ. Dan misalkan teman-teman punya uang 1 juta nih, bayar lain-lain, bayar iuran listrik, bayar lain-lain, habis 300.000, maka yang siap dibelanjakan atau siap untuk dikonsumsi sebesar 700.000. 700.000 itulah yang disebut sebagai disposable income. Nah, ketika kita cek lagi soal nomor 11, pada saat pendapatan disposable rendah, masyarakat tidak memiliki tabungan yang cukup. Iya, benar, nggak memiliki tabungan yang cukup. Makin rendah pendapatan disposable, maka tingkat tabungan masyarakat juga semakin rendah. So, berhubungan nggak? No, lagi-lagi jawabannya adalah yang B. Nomor 12 tentang APBN. Dalam menyusun RAPBN, pemerintah harus terlebih dahulu membuat asumsi beberapa indikator makroekonomi. Benar ya? Misalnya tingkat pertumbuhan, tingkat inflasi, dan nilai tukar rupiah. Benar. Sebab beberapa indikator makroekonomi akan menjadi dasar dalam menentukan besarnya pinjaman luar negeri yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk membiayai APBN. Benar juga. Berhubungan? Yes, jelas. Aku rasa ini mudah ya. Nomor 13. Yang dapat menggeser kurva penawaran suatu barang ke kanan. Oke, teman-teman, untuk nomor 13 antara permintaan dan penawaran perlu diperhatikan antara istilah menggeser dan menggerakkan kurva. Kalau menggeser itu selain harga barang itu sendiri itu mampu menggeser kurva. Kalau menggerakkan kurva itu adalah harga barang itu sendiri. So, nanti ada di deskripsi juga, karena ini penawaran, berarti kita lihat dari sisi produsen. Ada peningkatan teknologi, geser ke kanan. Jelas ya, kurva penawaran dia geser ke kanan karena ada peningkatan teknologi, dapat meningkatkan jumlah produksinya juga. Keningkatan nomor poin 2, kenaikan harga barang tersebut, salah. Nomor 1 benar, 2 salah, dan nomor 3 bertambahnya jumlah produsen. Benar, 1 dan 3. Kenapa 2 salah? Kita udah bisa tahu jawabannya B. Ya udah, kalau 2 salah nggak mungkin 4 juga benar. Oke, jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Nomor 14. Pemerintah di beberapa negara melarang praktik monopoli. Hal ini dilakukan karena di pasar monopoli, sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya. Kita cek poin 1. Pemerintah monopoli itu ya nggak bagus ya kalau dikelola oleh swasta, kecuali di Indonesia sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Monopoli fine-fine aja, tapi asal negara yang ngatur. Kalau swasta yang ngatur, ya nanti takut ada eksploitasi harga, terus konsumen belinya lebih mahal, jauh lebih mahal daripada biasanya. Kita cek satu persatu. Nomor 14. Konsumen tidak memiliki jenis produk. Iya, karena yang jualan cuma satu. Kita mau beli barang yang lain nggak ada, karena yang jualan satu, men. Jadi 1 benar, itu dilarang. Poin ketiga jelas benar ya, tapi tetap kita baca. Poin ketiga, ada hambatan bagi perusahaan lain untuk masuk ke pasar monopoli. Jelas, itu merupakan salah satu karakter dari pasar ini. Nomor 2, poin kedua, perusahaan memperoleh laba supernormal sehingga dianggap tidak adil. Ya, karena yang jualan satu, mau harganya berapapun, dinaikin berapapun, labanya jelas gede banget. Itulah yang disebut dengan laba yang supernormal. So, nomor 2 ada hubungannya dengan nomor 4 juga, men. Konsumen membayar harga yang jauh lebih tinggi daripada biaya marginalnya. Jelas ini monopoli nggak baik. Kalau
dibiarkan gitu aja, harus dikontrol. Gak ada saingannya, gak ada quality control dari pesaingnya atau barang penggantinya. So, nomor 14 jawabannya adalah benar semua. Kalau benar semua berarti Nomor 15, NAFTA merupakan salah satu fakta perjanjian perdagangan internasional yang penting di dunia. Salah satu isinya adalah menghapus tarif perdagangan antar negara yang tergabung dalamnya. NAFTA merupakan perjanjian yang dibuat oleh negara. Ini simpel, teman-teman tinggal tahu artinya NAFTA atau kepanjangannya NAFTA. NAFTA itu adalah North America Free Trade Area. Berarti area bebas perdagangan di kawasan Amerika Utara. Kita cek dari pilihannya. Nomor 1, Meksiko, Kanada, itu di Amerika Utara. Amerika Serikat, apalagi di benua Amerika yang bagian utara. Jadi di benua Amerika bagi dua, utara, selatan. Yang selatan itu blok yang bagian bawah-bawah sini. Dan itu ada Venezuela. So, jawaban nomor 15 adalah yang A, 1, 2, dan 3. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Kita akan membahas ekonomi. Tetap di sosum ya. Saya sebenarnya bisa bantu bahas sejarah, tapi enggak lah, kita ini di video ekonomi. Mungkin lain kali kita selesaikan video-video SIMAK UI tentang ekonomi 10 tahun terakhir. Nanti di tahun 2018 kita bahas di video berikutnya, karena ini sudah kita bahas SIMAK UI 2019. So, teman-teman yang belum subscribe, nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan dengan pembahasannya. Besok kita akan bahas tentang SIMAK UI yang tahun 2018. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.